Hari itu, Mama nggak bisa jemput aku, jadi aku naik ojek online. Tapi motornya malah masuk jalan sepi, muter-muter di dekat kuburan tua. Aku tunjuk arah pulang, tapi dia diem aja, helmnya nutup, nggak pernah noleh. Di ujung gang rumah, aku lihat keranda, seperti menunggu sesuatu. Penutupnya kebuka sedikit. Ada tangan keriput melambai pelan. Mama bilang Nek Wati udah meninggal seminggu lalu, tapi katanya dia belum selesai karena arwah cucunya masih ditahan iblis. Dan sekarang dia nyari pengganti. Kia, gantian ya, kamu gantikan cucuku. Hari itu aku sibuk. Ada rapat panitia reuni SMA di hotel. Makanya aku pesan ojek online buat jemput anakku. Namanya Kia. Pulang sekolah Kia nggak rewel. Jadi kupikir dia aman-aman saja. Tapi sore itu sesuatu terasa berbeda. HP-ku bergetar. Aplikasi ojek online menampilkan rute jalan. Tapi jalurnya muter-muter. Bukan ke arah rumah. Malah seperti keliling jalan sempit dekat kuburan tua. Aku pun langsung panik. Aku telepon, Kia angkat. Suaranya kecil, bingung, "Ma, ini masnya kayak salah jalan." Tapi Kia udah bilang, ini bukan arah rumah. Lalu sambungan terputus. Aku langsung nyusul pakai mobil. Begitu sampai di simpang gang rumah, aku lihat Kia jalan kaki sendiri. Dia turun dari motor setengah kebingungan, menunjuk ke ujung gang. Di sana, keranda bambu tua berdiri di tengah jalan. Belum dipindah sejak pemakaman Nenek Wati minggu lalu. Aku pikir semua beres. Tapi malamnya, Kia duduk di sofa sambil main boneka. Lalu dengan tenang dia bilang, "Ma, waktu pulang tadi, kain penutup keranda Nenek Wati kebuka. Tangan hitam keluar dari dalamnya, menggantung kayak nunggu dijemput." Aku merinding. "Tangan?" tanyaku pelan. Kia cuma mengangguk. "Iya, tangannya beda. Kayak bukan orang mati, tapi orang yang belum sempat mati." Sejak malam itu, Kia jadi lebih sering melamun. Kadang dia duduk menghadap jendela. Matanya kosong seperti melihat sesuatu di kejauhan. Tapi saat kutanya, dia cuma bilang, "Nek Wati sering datang, Ma. Tapi dia nggak serem kok." Dia bilang cuma mau pulang. Pulang? Aku merinding. Bukankah Nek Wati sudah dikuburkan? Keesokan harinya, Kia demam. Badannya panas dingin, tapi yang membuatku panik, Kia berbicara dalam tidur. Bukan suara anak kecil, tapi suara tua, lirih, dan dalam. Pulangin aku sebelum 40 hari atau dia yang akan diambil. Kata-kata itu membekas. Akhirnya, kupanggil Ustadz. Tapi sampai malam tiba, Ustadz belum datang. Malam itu juga, Kia sudah menghilang dari kamar. Aku temukan dia berdiri di depan keranda kosong di ujung gang, sendirian, dalam dingin malam, dengan kain putih berkibar pelan tertiup angin. Tapi yang membuat napasku tercekat, Kia tidak sendiri. Di samping keranda itu, sosok perempuan tua berdiri membelakangiku. Wajahnya tak terlihat, tapi Kia menoleh ke arahku dan berkata, "Ma, Nek Wati udah nemuin jalan pulang, tapi yang nunggu di bawah bukan cucunya." Suasana berubah, aroma bunga kamboja dan tanah basah menusuk hidung. Lalu sosok tua itu perlahan menoleh. Separuh wajahnya sudah membusuk, tapi matanya masih hidup, penuh rasa bersalah dan putus asa. Tiba-tiba, keranda itu bergerak sendiri, dan dari bawahnya, tangan kecil lain muncul.
menggenggam dan menarik Kia perlahan. Aku lari. Ku dekap Kia erat, tapi tangan itu masih menggenggamnya dari bawah keranda. Aku menjerit, tapi yang keluar cuma isak panik. Lalu, sosok Nekwati perlahan bicara bukan dengan mulut, tapi di kepalaku. Di kepalaku terdengar suara Nenek Wati sedang berkata, Maafkan aku. Aku dulu hanya ingin kaya. Tapi iblis itu menuntut tumbal terus. Cucuku, sudah mereka ambil. Aku melihatnya, masih di neraka itu. Aku dijanjikan, jika ada pengganti, maka cucuku akan dibebaskan. seketika tubuhku lemas. Kia bukan hanya anak yang disayang Nekwati, tapi harapan terakhirnya, harapan untuk menukar yang dulu ditumbalkan dengan yang baru. Lalu keranda itu berhenti. Sosok Nekwati memudar dalam asap gelap, dan Kia jatuh pingsan di pelukanku. Kupikir semuanya sudah selesai. Tapi sejak hari itu, Kia berubah. Ia bukan anak ceria yang kukenal. Ia tenang, terlalu tenang. Tidak pernah menangis, tidak pernah bertanya. Sampai malam ke-40, saat aku mendengar langkah kecil menuju dapur. Kupanggil Kia tapi dia tak menjawab. Dia berdiri di sana, menatap tembok, lalu berbisik, "Ma, Nekwati pulang." Tapi yang dia tinggalin bukan aku. Ia menoleh dan tersenyum. Tapi senyum itu bukan milik Kia. Itu senyum cucu yang dulu ditumbalkan, yang akhirnya kembali dari neraka.